Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang besaran, satuan, dan dimensi dalam pengukuran fisika. Langsung saja kita ke besaran. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dalam satuan mengenal nama yang namanya satuan internasional, atau bisa diartikan sebagai satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional. Berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lainnya. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok bersifat bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok lainnya. Berikut disajikan besaran pokok yang telah disepakati oleh para ilmuwan. Ada besaran pokok yang pertama. Besaran pokok pertama adalah panjang. Lambang besaran pokoknya L, satuannya meter, lambang satuannya M. Massa, lambang besaran pokoknya M, satuannya kilogram, lambang satuannya kg, dan seterusnya. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan yang dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Contohnya, yang pertama, nama besaran turunannya luas. Lambangnya itu A, satuannya meter kuadrat atau M pangkat 2. Begitupun dengan kecepatan. Lambang besaran turunannya V, satuan turunannya M S pangkat min 1, dan seterusnya. Kita lanjut ke dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran pokoknya. Pada sistem satuan internasional ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Cara penulisnya dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi kurung persegi. Contoh, nomor 1, panjang besaran pokoknya panjang, lambang besaran pokoknya L, dimensinya persegi L kapital. Begitupun dengan massa. Besaran pokoknya M, dimensinya M kurung siku atau kurung persegi, dan seterusnya. Kegunaan dimensi pada analisis dimensional, suatu cara untuk menentukan satuan dari besaran turunan dengan memperlihatkan dimensi besarannya. Contoh, jika G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya tarik-menarik antara dua benda yang bermassa M1 dan M2 serta terpisah jarak sejauh R kurung buka F sama dengan G M1 kali M2 dibagi R kuadrat, maka tentukan dimensi dan satuan G-nya. Kita tulis dulu diketahuinya. F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Dimensi F adalah M dikali L dikali T pangkat min 2. Dimensi M-nya atau masanya itu adalah kurung siku M. Dimensi
jaraknya atau R-nya itu L, kita akan menanyakan dimensi G-nya, satuan G-nya. Kita cari. Langkah yang pertama kita tulis dulu. Berarti F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Kita mau mencari G-nya. Berarti G-nya dibiarin sendirian. G sama dengan F dikali R kuadrat dibagi M1 dikali M2. Nah, kita sudah tahu rumus G-nya, di mana F itu termasuk gaya, R itu jarak, M itu massa. Karena dimensinya sudah diketahui, tinggal kita tulis aja. Berarti G sama dengan F-nya kita ganti dikali min 2. Untuk R-nya kita ganti dengan L. Ini juga dikuadratkan. Boleh pakai titik, boleh pakai kali biasa, sama saja. Dibagi dengan M1-nya adalah M tadi. Nah, ada yang bisa kita coret. Jadi G sama dengan, kita sejajarkan semua di atas itu, L nya pangkat 3, T nya pangkat T nya pangkat min 2. Nah, itu adalah dimensinya berarti. Jadi dimensi G adalah M dipangkatin min 1 dikalikan dengan L dipangkatin 3 dikalikan dengan T dipangkatin min 2. Nah, setelah itu kita mencari satuannya. Jadi satuan G adalah M-nya kita ganti dengan kilogram tadi, berarti kilogram pangkat min 1. L-nya adalah meter, berarti dipangkatin 3. T-nya detik, berarti S pangkat min 2. Jadi dimensi G itu M pangkat min 1 dikali L pangkat 3, T pangkat min 2, sedangkan satuan G-nya kilogram pangkat min 1, M-nya pangkat 3, S-nya atau detiknya pangkat min 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buktikan bahwa besaran usaha W memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik EK, di mana diketahui dimensi usaha itu W sama dengan M kali L pangkat 2 T pangkat min 2. Sedangkan rumus persamaan energi kinetiknya adalah EK sama dengan setengah M V kuadrat. Kita buktikan setara apa tidak. Berarti kita tulis dulu rumusnya. Setengahnya nggak usah dicantumin biar nggak bingung. M V kuadrat. Berarti M-nya itu identik massa. Sedangkan V-nya jarak dibagi waktu.
L dibagi T. Karena di sini dikuadratin, tinggal kita kuadratkan saja. Berarti M dikali L dikuadratin dibagi dengan T dikuadratin. Kita sejajarkan posisinya. M tetap, L juga tetap di pangkat 2. T-nya naik ke atas jadi pangkatnya negatif. Karena min 2. Karena ternyata EK ini memiliki dimensi dengan usaha, jadi kita buat kesimpulannya nilai dimensi usaha dan EK atau energi kinetik setara. Demikian penjelasan terkait soal besaran satuan dan dimensi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.